Tersebutlah kisah seorang gadis cantik rupawan bernama Gadis Muda Ciinam, yang merupakan seorang putri dari Putri Bulansari. Suami Putri Bulansari adalah anak Raja Selatan yang memerintah di negeri Muar. Awalnya, Putri Bulansari dan Gadis Muda Ciinam ini tinggal di Tanah Galangan. Gadis Muda Ciinam dan ibunya, Ti Putri Bulansari, meninggalkan Tanah Galangan dikarenakan putusnya pertunangan Gadis Muda Ciinam dengan Panglima Nayan. Tak berselang lama kepergian mereka, lahirlah adik Panglima Nayan yang diberi nama Muda Cikleman. Singkat cerita, suatu hari Muda Cikleman ini bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat Gadis Muda Ciinam tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Kecantikannya membuat Muda Cikleman ingin bertemu. Setelah mendapat restu dari kedua orang tuanya, Muda Cikleman pergi bersama sahabatnya Agung Selamat ke Tanah Muar dengan menggunakan sauh lancang kuning. Setelah sampai di Tanah Muar, lancang kuning merapat di dermaga Bunga Melur negeri Muar. Ibunda Gadis Muda Ciinam, Putri Bulansari, menyambut kedatangan kemenakannya dengan senang hati. Selama 3 hari Muda Cikleman tinggal di istana negeri Muar, Putri Bulansari ingin mengawinkan Gadis Muda Ciinam dengan kemenakannya, Muda Cikleman. Wahai anakku Leman, saya hendak berkata sedikit kepadamu. Hendaklah kukawinkan anakku Gadis Muda Ciinam ini denganmu. Sejak pertama bertemu, Muda Cikleman telah jatuh cinta pada Gadis Muda Ciinam. Maka ia menyetujui permintaan Putri Bulansari. Alangkah bahagia seluruh penghuni istana. Disambut dengan tepuk tangan semua hulu balang. 3 bulan setelah menikah, tata kerajaan diserahkan oleh ayah Gadis Muda Ciinam kepada Muda Cikleman. Raja Muda Cikleman memerintah dengan adil dan bijaksana. Seluruh penduduk negeri sangat mencintai rajanya. Rakyat negeri Muar hidup senang dan bahagia. Di sebuah kerajaan Cina yang diperintah oleh seorang raja Cina bernama Panglima Batu, Panglima Batu ini sedang mencari putri untuk dijadikan permaisurinya. Di istana itu, ada seorang ahli nujum yang terkenal. Dia mengatakan kepada Panglima Batu bahwa di negeri Muar ada seorang putri raja yang cantik jelita yang tidak bandingnya. Panglima Batu tertarik mendengar cerita ahli nujum itu. Segeralah disiapkan kapal untuk berangkat ke negeri Muar hendak menjemput putri raja tersebut. Kapal Raja Cina berlayar menuju negeri Muar untuk mencari Gadis Muda Ciinam. Setelah sampai di sana, ketujuh hulu balang mengetahui bahwa Gadis Muda Ciinam ini telah bersuami. Maka, ketujuh hulu balang pulang ke kerajaan Cina. Setelah sampai di istana, ketujuh hulu balang itu menghadap Panglima Batu dan menyampaikan berita bahwa Gadis Muda Ciinam telah bersuami. Panglima Batu kecewa bercampur marah mendengar berita itu. Raja ingin merebut Gadis Muda Ciinam dari tangan Muda Cikleman. Pergilah Panglima Batu ini menghadap Muda Cikleman di istana. Mula-mula Panglima Batu mengutarakan keinginannya bertemu dengan Gadis Muda Ciinam. Raja Muda Cikleman memerintahkan istrinya membawakan air minum untuk Raja Panglima Batu dan para hulu balangnya. Raja Panglima Batu terpesona melihat kecantikan Gadis Muda Ciinam. Semakin kuatlah hasrat Panglima Batu untuk memiliki Gadis Muda Ciinam. Dia terus berpikir keras untuk membawa Gadis Muda Ciinam ini ke negerinya. Akhirnya, dia meminta izin pada Muda Cikleman untuk membawa Gadis Muda Ciinam berjalan-jalan di kapal. Turunlah tuan-tuan dahulu ke kapal. Gadis Muda Ciinam hendak bersiap-siap dahulu. Setelah lama menunggu, Gadis Muda Ciinam tidak datang ke kapal. Maka Panglima Batu menghadap Muda Cikleman untuk menanyakan Gadis Muda Ciinam yang berkunjung ke kapal.
Tiada berapa lama Raja Panglima Batu dan rombongannya tiba di halaman istana. Wajah Raja Panglima Batu tampak merah padam karena amarah dan sengatan sinar matahari siang. Raja Panglima Batu dan rombongannya berhenti beberapa langkah di depan tangga istana. Dadanya turun naik, napasnya tersengal-sengal karena dipompa kemarahannya. Hai, muda Cik Leman, bagaimana janji Tuan? Lebih 2 petang nasi aku menunggu. Gadis Cik Inem tak kunjung turun ke kapal. Dengan sikap tenang, muda Cik Leman menanggapi. Permintaan Tuan sudah melewati adab kesopanan di negeri kami. Permintaan itu mustahil dapat aku kabulkan. Tapi Tuan sudah berjanji mengizinkan gadis Cik Inem pergi ke kapal. Aku tidak merasa memberikan janji untuk mengizinkan istriku pergi ke kapal Tuan. Aku hanya mengatakan, turunlah Tuan dahulu ke kapal. Gadis Cik Inem perlu bersiap-siap dahulu. Berdebah, jangan Tuan halangi kepergian gadis Cik Inem ke kapalku. Hilang nyawa di kandung badan, barulah ku izinkan gadis Cik Inem pergi ke kapalmu. Hai, muda Cik Leman, aku ingatkan, sayangilah nyawa Tuan. Jangan karena gadis Cik Inem bercerai nyawa dengan badan. Bukan karena sayang atau tidak sayang kepada nyawa Tuan Raja, Raja Panglima Batu. Ini perkara harkat dan martabat kami. Gadis Cik Inem telah menjadi permaisuriku. Langkahi dulu mayat muda Cik Leman, barulah Tuan boleh membawa gadis Cik Inem ke kapal Tuan. Berdebah. Pekik Raja Panglima Batu, lakunya sudah seperti orang gila. Wajahnya merah padam karena amarah. Mendengar ucapan muda Cik Leman ini, Panglima Batu langsung mencabut senjatanya. Muda Cik Leman tidak tinggal diam. Terjadilah pertarungan sampai titik darah penghabisan. Gadis muda Cik Inem hanya memandang pertarungan ini dari bilik sambil menangis. Akhirnya, Panglima Batu mati setelah senjata muda Cik Leman menikam dadanya. Melihat Panglima Batu terkapar, muda Cik Leman berlari ke kapal Raja Tina dan memerintahkan kepada para hulu balang Panglima Batu untuk segera meninggalkan dermaga. Ketujuh hulu balang menarik tali kapal pulang kembali negerinya. Selesai sudah ancaman yang datang ke negeri Muar. Muda Cik Leman, gadis muda Cik Inem kembali hidup berbahagia. Sampai bahaya selanjutnya yang datang kepada mereka.